resiko nilai pribadi konselor, di mana yang pertama itu ada nilai kerahasiaan. Artinya seorang konselor itu harus menjaga semua cerita atau informasi yang disampaikan oleh klien, dan apapun yang dibicarakan dalam proses konseling tersebut, kita sebagai konselor itu tidak boleh menyebarluaskan ke orang lain tanpa izin dari si klien, supaya klien juga jadi lebih percaya dan merasa jadi lebih nyaman dan aman untuk bercerita. Terus yang kedua itu ada kesukarelaan dan keterbukaan, di mana dalam proses konseling itu harus dilakukan tanpa ada paksaan, di mana klien datang karena memang lagi butuh bantuan, bukan karena disuruh atau dipaksa oleh orang lain. Karena biasanya kalau klien datang dengan kemauannya sendiri, biasanya mereka akan lebih siap untuk bercerita. Dan di sini juga penting adanya keterbukaan supaya kita bisa memahami masalah klien yang sebenarnya. Tapi sebagai konselor kita tidak boleh memaksakan klien untuk bercerita, karena tugas konselor itu menciptakan suasana aman dan nyaman supaya klien mau pelan-pelan berbagi cerita. Terus yang ketiga itu ada tidak merugikan klien, di mana seorang konselor itu harus benar-benar berhati-hati dalam bersikap baik dari perkataan maupun perbuatan, karena jangan sampai kita membuat klien kita tuh malah tersinggung. Karena biasanya kalau dalam proses konseling, kondisi klien kan masih dalam kondisi sensitif, jadi kita tuh harus menjaga ucapan, jangan sampai membuat klien kita malah tersinggung. Terus yang keempat itu ada memberikan manfaat, di mana setiap tindakan yang dilakukan konselor itu harus benar-benar bertujuan membantu klien supaya keadaannya jadi lebih baik. Karena dalam konseling itu tugas klien bukan hanya sekadar mendengarkan, tapi membantu klien supaya menemukan solusi yang tepat. Contohnya misalnya memberikan arahan atau dukungan. Terus yang kelima itu ada menghargai kemandirian klien, di mana seorang konselor itu harus menghargai setiap keputusan yang diambil klien, karena tugas konselor itu lebih ke membantu klien supaya memahami masalahnya dan menemukan solusi yang paling cocok untuk dirinya. Jadi seorang konselor itu hanya mendampingi, bukan mengambil alih keputusan. Ini bertujuan supaya klien itu juga belajar untuk lebih percaya diri dan lebih mandiri menghadapi masalah yang akan baik yang sekarang maupun yang akan datang. Terus yang keenam itu ada bersikap adil, di mana kan kalau dalam praktik konseling pasti konselor akan bertemu dengan berbagai latar belakang, baik itu dari agama, ekonomi, budaya, dan kondisi pribadi yang berbeda-beda. Namun semua yang seperti itu tidak boleh mengaruhi cara konselor bersikap. Konselor itu harus adil, harus tidak memihak dan tidak membeda-bedakan klien hanya karena faktor tertentu, karena semua klien itu berhak mendapatkan bantuan, yang sama dan layanan profesional. Terus yang terakhir itu ada menjaga kepercayaan, di mana konselor itu harus menjadi pribadi yang jujur dan harus menepati berjanji, karena kepercayaan itu sangat penting. Biasanya kalau konselor sudah percaya, mereka biasanya akan lebih nyaman untuk bercerita dan mengikuti konseling dengan baik. Terus yang ketiga itu ada kekuatan dan kelemahan konselor secara personal dan profesional, di mana kekuatannya itu konselor harus memiliki iman dan pegangan hidup, terus harus juga memiliki empati yang tinggi, kepribadian yang stabil dan baik, terus profesional dalam bekerja dan menguasai teori dan keterampilan konseling. Terus kelemahannya itu konselor biasanya kurang memahami masalah klien secara mendalam, ego yang tinggi, sulit mengontrol emosi, dan juga terlalu tergantung pada satu metode. Bahkan ada resiko
melanggar kerahasiaan. Terus yang keempat itu ada hakikat manusia dalam konseling, di mana manusia itu dilihat sebagai makhluk sosial yang butuh orang lain, memiliki tujuan hidup dan mampu berkembang dan berubah, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan serta pengalaman hidup. Terus yang kelima ada pandangan Adler tentang manusia. Menurut teori Adler, manusia itu punya dorongan sosial. Perasaan rendah diri justru bisa mendorong seseorang untuk berkembang. Minat sosial menjadi tanda kesehatan psikologis. Dan manusia itu kreatif serta bisa menentukan arah hidupnya sendiri. Jadi dalam pandangan ini manusia itu tidak pasif tapi aktif membentuk kehidupannya. Terus yang keenam itu terakhir dalam praktik, implikasi dalam praktik konseling. Artinya nilai yang konselor akan berpengaruh langsung dalam proses konseling. Beberapa hal penting konselor harus sadar dengan nilai pribadinya, harus menghargai nilai budaya dan agama klien, melakukan konseling dengan empati dan kerjasama, dan membantu klien memahami diri serta mengembangkan potensinya. Jadi konselor itu bukan sekadar memberikan solusi, tapi